Bapak Ibu, saya mengalami pengalaman kasih yang mendalam melalui ibu saya. Saya kebetulan punya ayah dan ibu dengan karakter yang berbeda. Karakter ayah yang keras, abri, dan kasar. Dan ayah saya punya anak 4. 2 laki, 2 perempuan. Nomor 1 yang paling ganteng. Nggak tahu siapa dia. Tetapi anak nomor 1 ini dikaruniai otak yang pas-pasan. Sehingga ayah itu kecewa. Ayah merasa kamu sudah diajarin baik-baik, sudah diberi contoh, kok masih bodoh, kok masih bodoh. Sehingga ayah itu selalu mengatakan, Eko itu bodoh, bodoh, bodoh. Kok tahu nggak? Otak itu harusnya di sini. Kamu tuh di sini kok, di dengkul. Saya tuh cuma diem saja. Memang saya akhirnya sangat percaya otak saya di dengkul. Karena adik saya kalau ditanya langsung jawab. Dia cepat, gitu. Wih, cepat sekali deh. Kalau saya ditanya, tar dulu pak, tar dulu pak, tar dulu. Didengkul pak, didengkul. Dan kadang-kadang salah jawab karena salah sasaran gitu ya. Tapi kalau saya dimarahin oleh ayah, kamu bodoh, siapa yang menerima saya? Ibu. Ibu yang selalu memeluk saya dan selalu mengatakan, ini anak ibu. Bu, tapi Eko bodoh, Bu. Eko bodoh, nggak apa-apa. Harus ada yang bodoh supaya ada yang pinter. Lalu saya ngomong, Bu, kalau gitu Eko bodoh nggak apa-apa ya, Bu. Nggak apa-apa kok, asal jangan seumur hidup. Ibu sangat melindungi saya. Ibu menerima saya. Ayah itu kalau bagi rapot, ayah paling senang menerima rapot 3 adik saya. Karena rankingnya 3 besar. Ayah pakai baju tentara. Tapi kalau sudah bagian ambil rapot saya, dia langsung tunduk. Dia belum apa-apa, ke Bu gurunya mengatakan, seperti biasa ya Bu, Eko 35 lagi. Iya Pak, anak Bapak ini kok bodoh ya Pak. Wah, asem tenan kata saya dalam hati. Lihat, guru pun sama. Guru pun melecehkan saya. Saya kecewa. Tapi ibu saya tidak pernah menghina saya. Enggak. Sampai akhirnya 12 tahun lalu ibu meninggal. Saya menangis. Saya sedih sekali. Karena dia orang yang menerima saya apa adanya. Dia tidak mau untuk dicintai, saya tidak perlu menunjukkan. Enggak, ibu selalu dekat. Sampai suatu saat, di saat ibu di ICU, saya nunggu ibu di ICU. Saya tidur, Boromius waktu itu. Terus dokter memanggil saya jam 2 pagi. Saya kaget. Romo, tolong, Ibu Romo disuruh tidur. Ibu itu kalau nggak tidur, darahnya naik terus dan detak jantungnya cepat. Suruh tidur Romo. Baik, Dok. Terus saya deketin, ibu tuh melongo, dia senyum. Bu, tidur, ayo. Yuk, rosario sama-sama. Kita rosario. Setengah jam, saya tertidur, ibu masih melotot. Bu, tidur, kata saya tuh. Udah hampir jam 3 tidur. Raiso turu aku. Gitu ya. Akhirnya ya sudahlah, saya sudah capek. Saya pegang tangan ibu. Yang tinggal balung dan kulit. Lalu saya berkata, Bu, ini tangan dulu yang gendong aku loh Bu. Bu, ini tangan yang dulu ngajarin Eko nulis. Ini dulu tangan memandikan Eko Bu. Bu, aku bahagia punya ibu seperti ibu.
Dan ibu tak lama kemudian menangis dan tertidur. Dan itu ucapan saya terakhir dengan ibu. Karena beberapa hari kemudian ibu meninggal. Jadi pengalaman saya dengan ibu membuat saya apa? Saya tidak akan pernah, saya berusaha untuk bertahan menjadi imam. Karena ibu yang paling bahagia saya jadi imam. Walaupun bodoh, ibu doakan terus sampai jadi imam, tetap bodoh. Karena saya itu selalu dikatakan oleh ayah, kamu bodoh, malu nanti. Pak, biarin. Eko kalau nanti jadi romo khusus untuk orang-orang bodoh. Dan lihat, dicari-cari saya ini walaupun bodoh, saudara-saudara. Jadi penerimaan ini yang membuat saya merasa apa? Saya diberkati. Saya merasa saya bahagia. Maka pengalaman Sakius pun sama. Dan dia bertobat. Oleh karena itu, pada saat Sakius merasa dicintai, diterima, apa yang terjadi? Dia yang tadinya mengumpulkan banyak harta, menjadi terbalik, membagikan. Ini lihat. Ini proses pertobatan yang benar. Ini proses perjumpaan dengan Tuhan. Ini proses kalau orang dicintai. Orang dicintai itu bisa membuat orang ini berubah menjadi baik. Orang dicintai itu bisa membuat orang itu berkembang. Karena apa? Karena dia diterima. Maka Paulus kepada jemaat di Filipi berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena siapa? Karena Kristus. Maka Bapak Ibu lihat, perjumpaan dengan Allah itu harus mengubah pribadi kita. Percuma saya sudah bertahun-tahun menjadi pengikut Yesus, tapi kalau saya masih tetap pelit. Percuma saya menjadi pengikut Kristus, tetapi saya masih menyimpan kemarahan, kejengkelan, kepedihan batin. Percuma lu. Yesus tuh mau membebaskan engkau dari lukamu, dari sakitmu, dari kecewamu. Maka Bapak Ibu, mari kita dengarkan. Bagaimana Pasutri, Tata, dan Lili, Bapak Tata dan Ibu Lili, diubah oleh Tuhan. Dari pengalaman hidup mereka. Mari kita sambut Pasutri, Lili, dan Tata. Silakan, Ibu Lili, Bapak Tata. Selamat datang. Oh, sudah punya mic? Bapak yang belum. Selamat datang. Salam dulu. Damai Kristus. Damai Kristus, Pak. Mari Pak, silakan di sini Pak, di tengah-tengah. Jangan takut. Saya sama-sama Sakius. Terima kasih, Irmo. Bapak Tata dan Ibu Lili. Baptisnya siapa Pak? Gimana, Mo? Nama baptis. Vincentius. Vincentius. Ibu? Tricia. Bapak Tata dan Ibu Lili, bisakah sharingkan ke hadapan umat beriman ini pergumulan Anda, kehidupan Anda, perjalanan kehidupan Anda sebelum akhirnya Anda bertemu dan merasakan Allah yang tidak pernah berubah cintanya pada Anda berdua. Silahkan. Baik, terima kasih Romo Eko. Selamat malam. Selamat malam Romo Tadno, Frater, Suster, Bapak Ibu, dan sahabat muda. Shalom. Shalom. Seperti tadi Romo sebutkan, nama saya Lili dan suami saya nama Tata. Kami dari lingkungan Albertus, wilayah 10. Oh, paroki sini? Paroki Santo Matius Bintaro. Ya, kami menikah sudah 30 tahun. Januari kemarin kami dikaruniai 3 orang putra. Yang pertama sudah berpulang ke rumah Bapa di surga 19 tahun yang lalu. 10 tahun kurang 3 hari. Dan anak saya yang kedua berumur 25 tahun. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat kalau di gereja anak kami spesial. Tinggi badannya 140, tapi sudah berusia 25 tahun. Dan Tuhan memberikan dia banyak talenta, banyak kasih karunia, dan banyak berkat yang sampai hari ini dia bisa diterima di sebuah perusahaan dan bekerja.
dan punya kemampuan di atas rata-rata semua karena kemurahan Tuhan. Anak saya yang ketiga masih kuliah di semester 5, semua laki-laki. Kami ada di sini bukan karena hebat, tetapi karena proses yang kami alami dan merasakan seperti tadi dikatakan Romo, perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah kami berdua sampai kami bisa men-sharingkan apa yang kami alami pada malam ini. Di dalam perjalanan pernikahan kami, saya dan suami saya di tahun ke-8, waktu itu Krismon, tidak pernah terpikir suami saya jatuh di dalam narkoba. Keterikatan dengan syabu, karena kondisi pekerjaan dari kontraktor dia harus beralih ke profesi seperti tambak ikan. Ternyata salah satu pemasok ikan itu pengedar narkoba. Supaya dia bisa capai target, itu yang dilakukan. Dan suami saya awalnya coba-coba, akhirnya terikat. Dia lupa keluarga, pokoknya benar-benar harta kami semua habis. Dan kehilangan pekerjaan. Pada waktu itu saya berpikir malu, iya. Lalu dari beberapa orang berkata, apa yang diharapkan dari seorang narkoba? Dia akan balik lagi ke lingkungannya dan nanti akan jatuh lagi. Tapi saya punya komunitas, saya punya teman-teman yang mendukung di dalam doa. Singkat cerita, mereka berkata, kita berjuang. Buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya bersyukur Romo, pada waktu itu sudah mulai mencari Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi sebelumnya tidak mengenal Tuhan? Tahu Tuhan. Oke. Tapi saya punya karakter, ternyata saya punya karakter pendendam, yang mau menang sendiri, nggak bisa memaafkan, dan tidak bisa menjadi istri yang baik buat suami saya. Karena saya berpikir saya paling benar. Ternyata itu membuat suami saya nggak bisa sharing ya, seperti tadi Romo cerita suami mau curhat sharing atau apa. Akhirnya dia tidak menemukan istri yang seperti dia harapkan. Itu yang terjadi. Nah pada waktu itu akhirnya kami berjuang, sehingga cerita suami saya tanpa direhab Tuhan pulihkan dari narkoba. Pada waktu narkoba ketahuan, pada waktu didoakan dan sebagainya, ternyata suami saya punya kuasa gelap. Suami saya cari ilmu sendiri. Berapa tahun suami Bapak, boleh ke Bapak Pak? Boleh tanya Pak Tata. Bapak pada saat bekerja, pastikan ada tekanan, ada permasalahan. Sampai akhirnya Bapak sebagai seorang beriman ya pada saat itu juga sudah beriman Katolik ya, jatuh ke dalam sabu, jatuh ke dalam, saya sudah tahu itu salah, saya sudah tahu itu nggak benar gitu ya. Tekanan apa yang membuat Bapak akhirnya saya harus mengkonsumsi penenang ini? Ya Romo, menurut saya karena di rumah juga tidak ada ketenangan Romo. Dan yang kedua jelas tekanan dan jujur saya mengalami depresi. Seperti tadi Romo ceritakan mengenai pengalaman hidup Romo pada saat kecil, ternyata latar belakang kami berbeda. Lili dari keluarga yang menurut saya baik-baik, dia dari keluarga orang Katolik yang menurut saya hidupnya lurus-lurus saja. Sedangkan saya, seperti Romo, saya lahir dari keluarga yang keras, bapak saya otoriter. Dari kecil saya mengalami KDRT, Romo. Kelas 2, kelas 3 SD saya sering sekali mengalami pukulan, tendangan, Romo. Dan jujur, saya ingin membunuh bapak saya, Romo. Saya mengalami luka batin yang begitu kuat. Kenapa tadi Lili cerita bahwa saya sampai jatuh di dalam kuasa ilmu hitam? Bagi saya bukan kebanggaan ataupun kesombongan, Romo. Saya tahu kalau itu adalah kebodohan saat ini. Saya memiliki 21 ilmu dan semuanya ilmu hitam. Dan saya berani berjanji bahwa saya mati jadi hantu, Romo. Saya orang Kalimantan, saya Banjarmasin, Romo. Dan di sana banyak sekali, dan sampai ini kalau kayak Ibu Dayak yang banyak di medsos dia memakai minyak bintang, saat itu pun saya memakai minyak bintang. Tujuannya? Saya ingin membunuh bapak saya. Dan saya hijrah dan saya bisa kuliah keluar, saya ingin sekali keluar dari rumah karena tidak ada ketenangan. Dan jelas pada saat saya menikah dengan Lili,
banyak kebohongan yang saya lakukan. Saya mengatakan bahwa perkawinan awal kami pasti banyak kepura-puraan, banyak tipu muslihat, dan akhirnya itu semua terkuak, Romo. Kalau Romo mengatakan bagaimana saya bisa menjadi berkat, kalau saya tidak merasa diberkati. Saya tidak merasa sampai saya protes dengan Tuhan. SD saya pernah lempar Alkitab saya karena saya sangat kecewa sama orang tua saya. Karena saya percaya bahwa orang tua adalah duta Allah yang ada di dunia. Yang kedua adalah Romo, pada saat saya jatuh di dalam narkoba, seperti yang Lili ceritakan. Dan klimaksnya adalah pada saat anak kami yang pertama, Tuhan izinkan kembali ke rumah Bapa di surga. Saya merasakan bahwa ada suatu kuasa yang ternyata saya salah selama ini. Ada satu kuasa yang lebih berhak dan berkuasa atas kita manusia. Tidak mengecewakan Bapak. Bagaimana, Romo? Iya, Bapak kan merasa bahwa anak meninggal, saya sudah punya hubungan tidak baik dengan orang tua, saya menjadi anak terbuang, tertindas. Sekarang sudah menikah, punya anak satu, baru 10 tahun berapa hari sudah diambil oleh Tuhan. Tidak merasakan pemberontakan kepada Tuhan. Saat pertama iya, Romo. Tapi di dalam introspeksi diri saya dan Lili, saya ingat sekali di hadapan saya anak itu, Tuhan izinkan. Kami protes. Dia meninggal di tangan Bapak. Yes, karena sakit, Romo. Dan itu terjadi di rumah. 10 tahun kurang 3 hari dia ulang tahun. Dan setelah kejadian itu, saya berpikir bahwa meskipun saya banyak uang saat itu, saya tidak bisa menghidupkan anak saya kembali. Berarti ada satu kuasa yang lebih berkuasa daripada saya. Yang tidak seharusnya saya benci ataupun saya jauhi. Jadi itu adalah kebodohan saya di masa lalu, Romo. Saya mencari yang lain yang ternyata Tuhan itu udah saya kenal dari awal. Dari kecil saya sudah kenal. Ya. Saya kenal dia, tetapi saya tidak dekat dengan dia. Ya. Ya. Peristiwa apa yang membuat Bapak titik balik? Kan waktu anak meninggal, Bapak sudah surrender ya. Sudah berpasrah. Sudah dalam tanda petik, hidup berimannya, hidup religiusitasnya, sudah berbeda dengan waktu Bapak jatuh. Titik apa yang membuat Bapak berubah dari seseorang yang begitu terpukul, terhina, tak diterima, dibuang, kecewa, marah, sampai melempar kitab suci, lalu akhirnya berguru kemana-mana karena ingin membunuh ayah sebagai tanda pemberontakan, kemarahan. Peristiwa apa yang membuat Bapak akhirnya ini semua tidak pernah membuat saya damai? Betul sekali, Romo. Saya tidak merasa damai. Saya merasakan bahwa selama ini saya salah. Bahwa jelas ada Tuhan yang sebenarnya saya harus lebih dekat dengan dia. Selama ini justru saya membenci dia. Dan saya mencoba mencari kuasa yang lain, Romo. Menarik, Pak, saya suka. Di saat saya kecewa, marah pada Tuhan dan membenci Tuhan, hidup kita makin tidak jelas. Yes. Makin berantakan ya, Pak ya. Pada saat saya merasakan bahwa ternyata orang-orang yang di sekitar saya tidak membuang saya, tetapi malah mendukung saya. Siapa? Istri dan komunitas, Romo. Jadi Bapak diselamatkan oleh cinta dan kesetiaan istri. Saya merasa bahwa saya memiliki seorang malaikat yang hidup, yang saat ini ada bersama dengan saya. Ya. Dan yang paling bisa saya percaya bahwa oleh karena kuasa Roh Kudus, saya bisa minta ampun dengan Papa saya, dan sebelum Papa saya meninggal, saya sudah melakukan rekonsiliasi dengan beliau. Oh, Bapak minta maaf kepada ayah? Yes, Romo. Dan hubungan kami sangat baik sebelum beliau meninggal. Apa reaksi ayah waktu Bapak? Luar biasa, Romo. Dia menangis dan kita berpelukan, dan saya yakin itu kuasa Roh Kudus, Romo. Menarik Bapak Ibu, itu pengalaman kasih. Bahwa
gue nggak bisa nahan. Ada malaikat bagi saya. Itu perjumpaan dengan Allah. Bahwa engkau Tata, engkau kucintai, bukan karena engkau sudah berubah atau tidak berubah. Di saat masih sakit pun kau kucintai. Saya ingin tanya kepada ibu, Bu, apa yang membuat ibu kuat? Ibu bukan malaikat toh. Bukan. Ibu bukan juga malaikat pencabut nyawa. Apa yang membuat ibu kuat, Bu? Ya, yang membuat saya kuat, pertama, waktu itu bukan terpikir, banyak orang yang meminta untuk pisah. Lalu kenapa saya kuat? Satu, ibu didorong oleh orang-orang saudara-saudara untuk pisah, tinggalkan. Karena apa yang diharapkan orang yang sudah narkoba dan tidak bekerja, tidak punya penghasilan. Tetapi pada waktu kayak lagi saya punya komunitas, punya teman-teman yang bisa mendukung saya di dalam doa. Lalu yang kedua, saya berpikir, saya punya anak-anak, kalau kami divorce, anak-anak akan diejek. Dan mereka akan dikatakan, wah nggak punya ayah. Anak-anak akan luka dan menjadi pribadi yang mungkin seperti kami akhirnya. Lalu setelah itu saya berpikir, kalau saya meninggal, Tuhan akan tanya tanggung jawab di mana Tuhan menitipkan, mempercayakan anak-anak dan suami. Sampai saya. Kepikir ke situ? Betul. Ya Allah. Jauh banget ya. Hebat. Saya tertarik, Bu. Bapak Ibu tertarik. Bahwa mungkin Anda sama, tidak tahan dengan pasangan. Gue ingin cekik kalau perlu. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, mungkin istri tidak butuh suami, tapi anak-anak butuh bapak. Ini menarik bagi saya. Jadikan itu motivasi Anda untuk tetap bertahan dengan pasangan. Walaupun si borokokok itu menyebalkan. Gitu. Lalu yang kedua yang saya suka adalah apa? Ibu punya komunitas. Punya. Lihat ada dua komunitas. Komunitas saudara-saudara yang mengatakan, pisahin. Lu masih cantik, lu masih bisa cari yang lain. Kalau nggak bisa cari duda, cari frater lah. Pasti kan ada yang kayak gitu. Tetapi ada komunitas lain yang lebih lurus. Yang lebih lurus, yang mengatakan, kau bisa, kau kuat. You. Dan lihat bersandarnya pada apa? Doa. Doa. Jangan macam-macam dengan kata doa itu. Mereka bersandarnya doa. Yuk kita doa. Sama-sama. Masa sama 5-10 orang didoakan Tuhan gak ngedengerin gitu. That is the power of prayer. That's good. Lalu apa yang terjadi pada saat kan tidak semata-mata langsung, ya sih, lu bisa ngomong kayak gitu, lu bisa ngedukung kayak gitu, gua yang ngejalaninnya. Nah, gimana yang ngejalaninnya? Benar. Nah. Jadi kakak rohani saya sudah berkata, mereka hanya bisa mensupport, tapi semua balik ke saya. Karena mereka tidak mengalami, jadi balik ke saya lagi. Maksudnya, apa yang Tuhan izinkan di dalam hidup saya, karena sebelumnya Tuhan sudah siapkan untuk saya mulai mencari dan menerima Tuhan secara pribadi sampai saya ngerti ternyata ada pribadi yang mengasihi dan mencintai saya begitu luar biasa. Oke. Jadi ibu merasa diberkati oleh Allah, maka itu yang membuat kunci ibu bertahan dengan suami. Betul Romo, karena kalau ada Tuhan, apa sih masalah yang gak bisa selesai? Oke, betul. Tapi seandainya, maaf, ini hanya pertanyaan dari seorang bodoh. Oke. Ibu sudah berdoa, sudah sayang kepada suami Tata. Kalau dia nggak berubah-berubah, apa yang akan ibu lakukan? Mencoba untuk terus berjuang, Romo. Karena Tuhan selalu berjanji dan selalu menggenapi. Karena pada waktu itu Tuhan juga berikan saya satu ayat di Ibrani 12 ayat 5. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Tuhan mendidik orang yang diakuinya sebagai anak dan menyesah orang-orang yang dikasihi. Haleluya, saudara-saudara. Gue juga nggak hafal kutipan itu. Ini menarik kata terakhir. Dia menyesah, dia mendidik anak-anaknya. Jadi lewat didikan, kenapa hidup dibuat susah? Supaya kita makin bersandar pada Tuhan. Supaya kita sadar bahwa semua yang terjadi, it's only because of God, not because of me.
Kok gue jadi kayak pendeta ya? Pak Tata, Ibu, menarik bahwa akhirnya toh berubah. Apa buah yang Bapak lakukan, Bapak ke Pak Tata? Bahwa Bapak merasa bahwa Tuhan mengirimkan pada saya seorang pasangan yang sungguh-sungguh menjadi berkat. Lalu akhirnya Bapak sadar semua adalah salah, Bapak sudah berdamai dengan ayah. Bahkan akhirnya ayah pun meninggal dengan menyisakan sukacita damai. Bukan menyisakan kepahitan. Lalu akhirnya membuahkan apa dalam hidup Bapak? Perdamaian dan pengalaman cinta ini. Romo, rupanya setelah orang tua saya melakukan kekerasan dengan saya dan saya berjanji bahwa saya tidak akan lakukan itu kepada anak saya. Ternyata selama perkawinan dan kami memiliki anak, semuanya kena tangan saya, Romo. Kena Dan tangan. Saya juga melakukan KDRT, Romo. Tanpa sadar ya. Yes. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, saya hanya mengingatkan kepada seluruh bapak-bapak di sini, kalau Romo kan tidak punya anak, Romo. Enggak apa. Jadi saya sama bapak-bapak di sini, Romo. Maksudnya begini, Romo. Kalau gitu saya tutup telinga Pak. Silakan. Mungkin kita sebagai orang tua jangan sekali-sekali melakukan KDRT. Saya mengalami satu hal yang luar biasa, di mana ternyata efek daripada kekerasan itu, anak kami kehilangan figur seorang bapak. Dan itu berlaku sampai lama. Dan dia mengakui saya sebagai papanya dalam 4 tahun belakangan ini, Romo. Dan dia memberikan saya suatu apresiasi pada saat saya ulang tahun, dan dia mengatakan bahwa sekarang dia menemukan figur seorang papa. Dan dia mengakuinya itu sebagai kado buat saya, Romo. Jadi kepada seluruh ayah di sini, Sorry. Sebelum menganjurkan, apa yang Bapak lakukan? Perubahan. Bapak tahu anak Bapak mengakui. saya berusaha untuk menjadi seorang bapak aja, Romo, di rumah. Karena saya merasakan bahwa saya mengalami kasih dari Tuhan, dan saya coba melakukannya di keluarga. Saya melakukan seperti Romo katakan bahwa kami berdoa bersama. Dan saya hanya melakukan seperti apa yang seharusnya saya lakukan, Romo. Bapak ngobrol dengan anak, Yes. nyapa anak. Dan itu ternyata lebih menyenangkan, lebih damai, dan saya merasa lebih diterima di keluarga, Romo. Betul Pak Tata. Bapak-bapak, baru saja terjadi Indonesian Youth Day di Palembang. Salah satu masalah anak muda adalah apa? Tidak punya relasi dengan ayah. Mereka ingin banget intim dengan ayah. Itu tadi, ngobrol, bicara, yuk doa bareng, yuk jalan bareng, yuk cerita bareng. Yes. Jadi artinya Anda boleh punya hobi, boleh, Anda punya teman-teman, boleh, tetapi anak Anda butuh Anda juga. Begitu. Betul. Jadi sekarang pelayanan apa yang diberikan sebagai suami istri? Kami aktif di dalam komunitas Gracia, dan kami aktif di dalam Gereja Sejati Katolik dan Wanita Diberkati, Romo. Dan setiap tahun ada retreat untuk itu, dan saya pribadi melayani pembinaan di anak muda, khususnya di pradewasa sampai pranikah, Romo. Dan saya memang, kalau di orang tua seperti Romo katakan, bahwa banyak ibu-ibu, 2-3 ibu-ibu berkumpul, Yesus pergi. Romo ya. Iya betul. Nah, saya juga nggak tahan, Romo. Jadi saya di anak muda aja. Jadi Bapak bukan karena tidak tahan sama istri ya Pak ya? Bukan. Sama istri orang lain. Terakhir Ibu, Bapak tadi bagus menyampaikan kepada para suami, para bapak-bapak, tolonglah bina relasi dengan anak Anda. Terutama yang paling sulit itu membina antara bapak dengan anak laki-laki ya. Bapak kan anaknya tiga-tiganya laki-laki ya. Dengan anak laki-laki paling susah. Dan itu saya lakukan, saya alami dengan ayah saya. Kemarin punya peristiwa lucu ayah saya. Saya sudah jadi tua.
Saya juga kan tua. Lalu beliau itu makin tua jadi budak. Kan biasanya suami itu budaknya kalau mendengarkan istrinya berbicara. Kalau istri orang lain berbicara nggak budak. Lalu bapak saya itu karena budak, lalu dia beri hearing aids. Lalu dia cerita, oh hearing aids mahal ya. Emang berapa Pak? 15 juta. Wih, tak pikir cuma 7 juta. Terus saya kan gigi udah nggak ada. Saya tadinya mau ini hearing aids 7 juta, gigi juga 7 juta. Taunya habis untuk hearing aids. Terus sekarang ya aku bisa denger bagus. Terus giginya masih ompong. Terus saya ngomong, yuk Pak, kita cari gigi palsu. Kita cari gigi palsunya yang second. Lalu ayah ngomong, emang ada? Ada, bekas orang mati kan gak dibawa, kata saya tuh. Lalu ayah berkata, kamu dulu dilukai oleh ayah, sekarang melukai ayah ya, kata saya itu. Kalian lihat, bahwa akhirnya perdamaian dengan orang tua bisa membuat kita asik berbicara. Gitu ya. Itu pesan yang menarik dari Bapak Tato. Dari Ibu, pesan terakhir. Untuk para ibu yang ditinggalkan oleh Yesus. Karena terlalu banyak omong itu tadi, sampai Yesus pergi gitu ya. Iya, pesan buat para ibu di dalam setiap kehidupan rumah tangga, kalau ada perbedaan pendapat ataupun ada perselisihan, tidak pernah karena salah satu orang, tetapi karena dua-duanya. Dan terkadang seperti saya tidak menyadari kalau punya karakter yang jelek. Jadi selalu merasa menang. Itu ibu-ibu biasanya ya. Akhirnya pada waktu itu saya demikian juga pada saat berdoa minta diubah suami saya. Tapi Tuhan katakan pada siang hari kepada saya dalam hati, kamu salah berdoa, kamu yang berubah terlebih dahulu. Saya berpikir suami saya udah berbuat demikian, tapi saya yang harus berubah. Lalu saya ubah doa saya. Jadi ibu-ibu doanya diubah. Kalau suaminya bermasalah, Tuhan beri saya kasih yang ekstra untuk saya bisa menerima suami saya apa adanya. Dengerin, Bapak nggak pernah salah, coy. Yang salah doa ibu-ibu. Ini buktinya. Setelah doanya dirubah, jadi baik bapaknya, gitu ya. Bapak Ibu terkasih, Bapak Tata dan Ibu Lili, terima kasih banyak untuk sharingnya. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Sangat memberkati. Thank you Bu Lili. Thank you Pak Tata. Thank you. Bapak Ibu, lihatlah. Berkat Allah itu bukan semata-mata yang bisa kita lihat materi. Yang paling penting adalah, yang paling penting adalah damai, sejahtera, sukacita. Maka saudaraku yang terkasih, hari ini saatnya bagi kita untuk berbagi. Kok Anda ketawa? Ini serius saudara-saudara. Lihat di belakang kita. Saya sudah berkali-kali mencari sumbangan untuk GKP ini Bapak Ibu. Lampu aja nggak nyala-nyala, lihat tuh. Cuma ada lilin satu, kasihan banget. Bapak Ibu, seluruh persembahan hari ini yang diperoleh untuk pembangunan gedung karya pastoral Paroki Santo Matius Rasul. Kalau Anda tidak bawa cash, tenang, ada QRIS. Kalau Anda tidak punya QRIS, tenang, ada gesek. Nah, di luar pun jualan e-money, flash, ini punya panitia, dipinjemin ke gue. Karena ada isinya, coba kosong, dikasihin ke gue. Gitu ya. Ini pun sama, bagus, Gereja Santo Matius Penginjil Paroki Bintaro, gambarnya itu. Bisa Anda beli dan nggak tahu katanya harganya 100, isinya 500. Jangan ketawa, ini asli. Tapi yang 450 ambil di surga. Kalau masuk sana. Jadi Bapak Ibu, mari. Berilah dengan penuh kedamaian, dengan sukacita. Jangan takut. Janda miskin dipuji oleh Yesus.
Tapi hari ini pastor paroki lebih memuji yang banyak ngasihnya. Saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita. Allah, Engkau begitu besar dalam hidup kami. Tiada akan pernah kami bisa memberkati sesama kami. Tidak akan pernah kami bisa Kau jadikan alat-Mu kalau hidup kami penuh dengan kekurangan, penuh dengan kepedihan, penuh dengan kesakitan. Itu bukan aku, Tuhan. Aku adalah anak-Mu. Aku adalah anak yang terberkati. Aku adalah anak yang Kau cintai. Maka Bapa, terimalah persembahan anak-anak-Mu yang mengalir dari rasa sukacita, yang mengalir dari tanda belas kasih mereka untuk pembangunan rumah kegiatan di gereja ini. Biarkan semua yang kami berikan, semuanya ini bagi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Shalom. Jangan lupa, setelah kata shalom, buka dompet Anda. Tuhan memberkati. Terima kasih.